oleh niat. Karena kalau kita setiap amal tetap itu amal baik ataupun amal jelek, kita ada niat. Tidak mungkin kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada niat. Tetap sholat pun kita tetap ada niat, wudu kita ada niat. Karena seseorang akan mendapatkan pahalanya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau kita melakukan sesuatu demi Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka niatnya untuk suatu perdagangan atau niatnya untuk mencari seorang istri di Mekah, ini Rasulullah mengingatkan para sahabat-sahabatnya agar niatnya tidak melenceng pada waktu itu, maka ia akan mendapatkan pahala yang sesuai mereka inginkan. Jadi kalau dulu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, sudah kamu niat untuk Allah dan Rasulnya, maka nanti di Madinah nanti, maka kamu akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Dalam artian, kalau kita sudah ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, maka dunia pun bisa kita dapatkan dan akhirat pun bisa kita dapatkan. Tapi kalau diibaratkan oleh Allah ini suatu perdagangan ataupun untuk mencari suatu pasangan, suatu istri, ini boleh saja. Tapi niatnya ini kan cuma untuk itu, maka di Madinah nanti ya kamu akan cuma mendapatkan itu. Mendapatkan istri ya sudah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengan niat ini ada suatu kisah, mungkin ini sudah disampaikan oleh Bedung Vel dulu. Ada satu keluarga, yaitu kakak dan adik, tinggal dalam satu rumah. Yang adiknya ini ahli ibadah, masya Allah ahli ibadah, tiap hari baca kitab, sholat. Pokoknya ibadahnya ini full. Yang adiknya ini tinggal di lantai 2. Kebetulan rumahnya ini tingkat ya. Terus yang kakaknya ini tinggal di lantai bawah. Kakaknya ini ahli maksiatnya pol. Molimo dijalani. Suatu ketika kakaknya ini kalau sekarang ya pulang dari klub ya main perempuan lah, minum-minuman lah, judi. Pada waktu dini hari, malam-malam, beliau pulang ke rumah dengan keadaan mabuk sempoyongan, gleyar-gleyar, racetho. Terus sebelum sampai rumah, yang kakaknya ini, yang ahli maksiat ini langsung tergeletak di tempat sampah. Sampai pagi beliau tertidur di tempat sampah. Dan akhirnya pagi-pagi sang kakak ini bangun. Beliau berpikir dalam hati, mosok saya ini kok sudah beberapa tahun maksiat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Masa
selama hidup saya, ini dalam hati sang kakak ya yang ahli maksiat ini, lah kok masa hidup saya kan seperti ini terus. Wah, nanti saya sudah niat untuk tobat dan mengikuti adik saya yang ibadah terus di lantai atas. Niat sang kakak ini untuk tobat dan meminta adiknya untuk diajari caranya sholat, caranya beribadah ini itulah. Dengan beliau pergi ke rumahnya untuk meminta bimbingan dari adiknya ini yang ahli ibadah. Dan adiknya ini ada setan juga yang merasuki adiknya yang ibadah ini. Kamu ini sudah berpuluh-puluh tahun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini setannya berbisik pada yang ahli ibadah ini, adiknya yang di lantai atas. Kamu sudah beribadah beberapa tahun, sudah lama kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Sudah cukup. Bahwa kamu itu raketan sidik. Merasakan apa yang dirasakan oleh kakakmu. Maksudnya ini adalah minum khamr sedikit lah, biar merasakan enaknya di mana minum khamr, biar merasakan di mana main ini main itu dengan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah cukup beribadah pada Allah berpuluh-puluh tahun, sudah cukup. Adiknya berpikir juga, wah iya ya, saya sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sudah lama. Ya, saya akan mencoba sedikit juga tidak apa-apa. Ini niatnya adiknya ini ya. Nah, ternyata yang ahli ibadah niatnya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala padahal berpuluh-puluh tahun sudah beribadah, dan kakaknya ini sudah berpuluh-puluh tahun maksiat tapi niatnya akan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kakaknya berjalan menuju adiknya, dan adiknya ini berjalan turun untuk menghampiri kakaknya. Ternyata di tengah-tengah tangga beliau, di tengah-tengah tangga ini kakak adiknya ini tabrakan, ternyata meninggal dunia semua. Sudah meninggal dunia, malaikat bingung. Dah yang adiknya ini tetap tak bawa ke surga, karena sudah berpuluh-puluh tahun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia niat untuk bermaksiat tapi tidak tersampaikan, ora kelakon niate. Ndak apa-apa, langsung malaikat satunya yang menarik adiknya ini akan saya bawa ke surga. Terus yang malaikat satunya, oh tidak bisa, tetap yang saya bawa ke surga adalah kakaknya ini, walaupun kakaknya ini sudah bermaksiat berpuluh-puluh tahun pada Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya ini untuk baik, dia sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah malaikat satu dengan satunya padu, saling berebut. Pokoknya saya tak bawa surga ini, pokoknya ini. Ya tidak ketemu, maka ya udah kita lapor pada Allah Subhanahu wa taala, mana yang layak untuk masuk surga. Kedua malaikat itu pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan kasus kayak gini ini gimana? Dalam istilahnya bahasa kita begitu ya. Maka Allah pun berkata, masukkan adiknya ini ke dalam neraka dan masukkan kakaknya ke dalam surga.
Karena apa? Karena dengan niat tersebut kita bisa celaka dan kita bisa mendapatkan nikmat. Karena dengan niat ini pun kita sudah bisa mendapatkan pahala walaupun kita belum melakukannya. Contoh misalnya, wah aku niat mau memberikan sesuatu pada siapa, tetapi niat itu belum kesampaian, kita pun ada suatu halangan ataupun ada suatu hal yang niat kita tersebut tidak bisa kita berikan kepada orang tersebut. Tapi cuma jangan niat-niatan, ini niat beneran ini. Maka Allah pun tidak pelit ya, bisa memberikan pahala sesuai apa yang kita niatkan, sesuai dengan hadis Rasulullah tersebut. Begitu juga kalau kita niat jelek pada orang lain, misalnya saya akan merampok rumah tersebut, niatnya seperti itu. Tapi karena beliau yang niat merampok ini kecelakaan ataupun tidak bisa melakukan perampokan tersebut, ya sudah. Yang niat merampok ini walaupun tidak melakukan perampokan sudah mendapatkan pahala merampok. Nah maka dalam majelis ini kita tidak bisa sembarangan dengan niat yang macam-macam. Umpamanya, wah saya niat majelis ini itu majelis, berbagai majelis lah. Saya niat pergi suatu pengajian, marai cewekku neng kono, wah itu beda lagi itu. Saya niat pengajian, wah karena di sana banyak cowok-cowok ganteng, kan aku iso ngene. Nah, niatnya ini sudah beda, maka akan mendapatkan yang mereka inginkan, tidak mendapatkan keberkahan dari majelis tersebut. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dengan majelis seperti ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan kerahmatan, selalu mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, sehingga hidup kita dunia akhirat selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian majelis pagi yang kebetulan ditugaskan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawam nukulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muntali ala sarairi wa niyati, ihdi jami'a hajati wa fil dunubi wa sayati wa tajawaz an hudi wa jalati wa taqabbal jami'a sanati wa samihni fi ma madha wa ma yati wa hubdi fi diwani sadati wa qul bi sabila hajati fi hayati wa mamati. Allahumma inni qami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun li qada, faktubni min awliya, fasluq bi sabila huda, wa khiti basya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.